pagi itu langit masih memegang malam sedikit lebih lama. Awan tebal menggulung di atas desa, menutup sinar matahari yang biasanya menumpahkan hangatnya sejak subuh. Jam menunjukkan tepat pukul 10. Ketika hujan turun, bukan hujan deras yang memporak-porandakan, melainkan gerimis yang dingin dan berulang-ulang. Cukup untuk membasahi jalanan tanah dan membuat bau tanah basah menyelinap ke celah-celah rumah. Di antara para penjual yang biasanya sibuk membuka lapak dan anak-anak yang biasanya berlarian ke pasar, tampak sosok sepeda tua yang pelan melintas di pinggir jalan. Rangka sepeda itu catnya sudah mengelupas, bunyi rantainya sedikit serak, namun terawat. Pengendara sepeda itu memakai topi yang tidak biasa di desa kecil itu. Topi koboi, kulitnya kusam, tapi tetap memberi kesan tegas. Ia mendorong sepeda sambil menuntun satu karung di rak belakang, berisi sapu lidi yang telah diikat rapi. Namanya Pak Kusnan. Usianya sulit ditebak dari raut wajahnya yang hangat, namun garis-garisnya sudah menunjukkan tahan-tahan kerja keras. Ia biasa menjajakan sapu lidi keliling, mengayuh sepeda, menawari ke toko-toko kecil, warung, hingga pintu rumah warga. Namun hari ini, sapunya tinggal sedikit. Pagi tadi, ketika mulai berkeliling, beberapa sapu sudah terjual. Ia berharap hari masih membawa pembeli lagi. Meskipun hujan seperti ini membuat orang memilih duduk di dalam dan menunggu reda. Hujan semakin menebal. Pak Kusnan mempercepat langkahnya, mencari tempat berteduh. Di depan sebuah ruko toko kelontong yang baru saja menutup pintu kanopi, terdapat teras kecil yang bisa menampung 1-2 orang. Ia mengayuh menepuk pelan pintu toko, berharap pemiliknya mengizinkan berteduh sebentar sambil menunggu hujan reda. "Permisi Pak, bolehkah saya berteduh sebentar?" Suaranya tenang, tidak memohon, hanya meminta izin seperti orang yang terbiasa menjaga harga diri. Pemilik toko menoleh seorang lelaki paruh baya dengan kemeja yang terlihat masih baru. Matanya menyapu Pak Kusnan dari kepala sampai ujung sepatu, lalu berhenti pada topi koboi yang kontras dengan suasana pedesaan. Wajah lelaki itu mendadak berubah dingin. "Apa kau orang yang suka mandar-mundar di sini? Jangan mengemis di depan toko saya." Lelaki itu mendengus kasar. Ia tak menunggu jawaban, melangkah mendekat dan sedikit menutup pintu agar hujan tidak masuk. Nada suaranya seakan ingin menyingkirkan seluruh keberadaan Pak Kusnan. Pak Kusnan tersenyum tipis, tidak lekas marah. Ia mengangkat kedua tangan sedikit, bukan tanda menyerah, melainkan tanda menerima. "Bukan mengemis Pak, hanya berteduh. Sapu-sapu saya tadi sudah habis terjual, hanya menunggu hujan reda, lalu saya lanjutkan putaran," jawabnya perlahan. Pemilik toko itu sudah menutup telinganya pada jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan prasangkanya. Tidak ada tempat untuk gelandangan di sini. "Pergi," kata pemilik toko sambil menatap seolah ingin mengusir nyamuk. Mata Pak Kusnan berkaca sejenak. Ada kepedihan halus di sana. Bukan karena hinaan itu menimpa, melainkan karena sikap kasar telah menjadi hal yang sering ia temui. Seakan-akan penampilan sederhana dan sapu yang ia bawa otomatis membuat orang menuduhnya pengemis. Ia menoleh ke sepeda, menata sedikit posisi hasil jualannya yang tersisa. Lalu dengan langkah tenang, namun terlihat pasrah, ia mendorong sepeda pergi, meninggalkan teras toko itu. Hujan belum reda, jalanan berubah kilap dan berkilau. Diterpa air, wajah Pak Kusnan basah oleh gerimis. Topi koboinya sedikit lebih gelap karena basah. Ia mengayuh pelan, menatap Roma yang familiar seperti cat yang mengimbau kenangan. Suara ibu, tawa anak-anak, suara orang menanak di dapur. Namun pikirannya lagi-lagi kembali pada hinaan yang baru saja ia alami. Sejenak ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh perkataan kasar orang lain. Ia berhenti di depan warung kecil milik Bu Siti untuk minum kopi hangat. Di sana, beberapa tetangga menyapanya ramah
biasa, tanpa prasangka. "Aduh, Pak Kusnan, hujan ya? Masuk sini, minum dulu," kata Bu Siti. Pak Kusnan hanya mengangguk, duduk dan menikmati kopi yang disuguhkan. Ia bercakap-cakap ringan, membicarakan harga pasar, kabar panen, lalu tertawa ringan. Wajahnya tenang, kembali orang yang terbiasa menaruh senyum meski angin menghantam. Hari tiba-tiba di kejauhan terdengar suara mesin. Bukan mesin sepeda, tetapi mesin besar yang mengeluarkan bunyi ritmis. Truk sedang melintas. Dari kejauhan, truk itu rupanya berhenti di jalan desa. Beberapa orang turun dan membawa kardus besar. Mata pemilik toko yang tadi mengusir tiba-tiba terbelalak dan menatap ke arah truk. Ada gerombolan pekerja yang menurunkan kardus berlabel Sapu Lidi Nusantara, PT Kusnan Mandiri. Mereka berpakaian seragam, sigap, dan terlihat profesional. Pemilik toko yang tadi menghina terhenyak. Ia melangkah keluar toko tanpa rencana, menatap kedua arah, sampai akhirnya matanya bertemu dengan sosok di samping jalan, Pak Kusnan. Dalam beberapa detik yang terasa seperti kilat, pemilik toko membolak-balik ingatannya. Topi koboi, sepeda, sapu lidi yang dahulu sering ia remehkan. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara image yang baru saja ia saksikan, truk besar, pekerja, kardus berlabel rapi, dan sosok pria sederhana yang berdiri menunggu di depan warung itu. Pak Kusnan yang sedang mengikat kembali beberapa sapu yang akan ia tawarkan ke rumah-rumah, menoleh dan memberi senyum kecil. Senyum itu tak penuh kemenangan, hanya lembut dan wajar, seperti senyum orang yang telah melewati banyak musim kehidupan. Pemilik toko yang tiba-tiba berubah pucat mendekat. Ada campuran rasa penasaran, malu, dan sedikit ketakutan di wajahnya. "Pak, it's truk dari perusahaan siapa?" tanya pemilik toko dengan nada terbata, mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. Pak Kusnan mengangkat bahu, tidak tergesa menjawab. "Itu pesanan dari pabrik kami di desa. Kadang ada pesanan untuk pasar luar daerah. Kami kirim pagi ini. Orang-orang butuh sapu, Pak. Banyak yang pesan untuk toko-toko besar juga." Suaranya tetap tenang, biasa seperti ketika menawari sapu dari sepeda tuanya. Petak demi petak, kenyataan merangkak masuk ke benak pemilik toko. Wajahnya memerah bukan karena dingin hujan, melainkan rasa malu. Ia teringat ucapan kasar yang barusan ia lepaskan tentang mengemis dan gelandangan. Ia teringat pula pada raut wajah Pak Kusnan yang ia samakan sejak dulu sebagai pengemis. Kini di hadapannya berdiri bukan pengemis, melainkan kepala dari sebuah usaha yang mempekerjakan orang desa, memberi nafkah, dan mengirim barang ke luar desa. Sapu lidi yang dulu ia anggap remeh, ternyata dibuat dan dibungkus rapi oleh orang yang sehari-hari ia hina. Pak Kusnan menatap pemilik toko itu sebentar, mata mereka saling bertemu. Di hadapan warga-warga yang kini mulai berkumpul karena kehadiran truk dan suasana lengang yang berubah jadi riuh, pemilik toko mencoba menelan rasa bersalahnya. "Ia merai," kata kota. Tetapi akhirnya hanya satu yang keluar, pelan dan canggung. "Maafkan saya, Pak. Tadi sikap saya kasar. Saya kira..." Suaranya terputus. Pak Kusnan mengangkat tangan sebagai tanda tidak perlu banyak kata. "Tak apa-apa." Hujan pagi membuat orang cepat bereaksi. Ia tersenyum lagi, lalu menambahkan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar tertegun. "Pagi-pagi jalan seperti ini bagi saya sekadar olahraga. Bersepeda sambil menawari sapu, melihat orang, ngobrol dengan tetangga, usaha besar atau kecil. Bagi saya, ini menjaga hati tetap sederhana." Kata-kata itu mengalir ringan, namun mengandung beban kebaikan. Pemilik toko menunduk. Wajahnya yang semula keras mulai melunak, dan wajah malu bertukar
menjadi raut ingin menebus. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, truk dan pekerja itu bergerak melanjutkan tugas mengantarkan pesanan ke beberapa alamat di desa. Penduduk desa menatap, bicara satu sama lain, dan di benak banyak orang mulai muncul rasa takjub baru terhadap pria yang selama ini tampak sederhana. Pak Kusnan pun melanjutkan rutinitas paginya. Ia tak ingin sorotan berlebihan. Baginya, sapu-sapu di rak belakang sepeda hanyalah sarana. Di balik topi koboi dan sepeda tua, ada orang yang bekerja keras membangun sesuatu untuk desanya. Tempat produksi kecil yang kini berkembang, keluarga yang turut membantu, dan karyawan yang mendapatkan upah untuk menafkahi keluarga mereka. Pesanan-pesanan yang datang dari luar daerah membuat produksi berjalan lancar. Sapu-sapu itu tidak lagi hanya untuk satu atau dua rumah, melainkan untuk banyak toko dan warung di kota-kota jauh. Namun Pak Kusnan tetap sederhana. Pagi ini, setelah hujan reda, ia mengayuh lagi, menawarkan sisa sapu pada ibu-ibu yang membuka jemuran, pada pedagang yang menata dagangan, pada bapak-bapak yang sedang membetulkan atap. Ia berjalan seperti biasa, santai, penuh hormat, dan tanpa pamer. Bagi sebagian orang, ia hanya pedagang sapu. Bagi beberapa orang yang baru saja menyaksikan truk dan kardus bertuliskan namanya, ia sosok yang membuka mata. Hujan pagi itu membawa satu hal yang tak terduga, cermin bagi yang menghakimi. Pemilik toko yang tadi menutup pintu keras-keras kini merenung sendirian di dalam warungnya. Ia menatap kosong kerak-kerak barangnya, lalu menatap ke pintu. Ia ingin meminta maaf, mungkin membantu dengan cara yang layak, tetapi kata-kata maaf terkadang sulit diucapkan, terutama setelah mulut telah melontarkan kata-kata yang melukai. Sore menjelang, desa kembali pada iramanya. Lampu-lampu mulai dinyalakan anak-anak pulang sekolah, dan bau masakan kembali memenuhi udara. Di depan warung, beberapa orang masih membicarakan tentang kejadian pagi itu. Mereka membicarakan tentang topi koboi, tentang truk, tentang fakta bahwa orang yang sederhana sering menyimpan cerita besar di balik senyumnya. Beberapa orang mengangguk, beberapa tersenyum, dan beberapa menunduk memikirkan sikap sendiri. Beberapa hari telah berlalu sejak hujan pagi itu. Desa Wonosari kembali tenang, seolah kejadian di depan toko kelontong itu hanyalah percikan kecil di tengah kesibukan hidup warga. Namun, bagi sebagian orang, terutama bagi Pak Darto, pemilik toko yang dulu mengusir Pak Kusnan, kejadian itu masih menancap dalam pikirannya. Setiap kali ia menatap jalan depan tokonya, ada bayangan seorang lelaki dengan topi koboi bersepeda sambil tersenyum meski diusir. Setiap kali hujan turun, entah kenapa hatinya terasa berat. Rasa malu yang dulu bisa ia tutupi dengan alasan, kini tumbuh menjadi penyesalan yang sebenarnya. Pagi itu udara segar, sinar matahari menembus dedaunan jati yang bergoyang pelan. Jalanan masih agak becek, tapi anak-anak sekolah sudah ramai melintas sambil bercanda. Dari kejauhan terdengar suara bel sepeda yang khas, kring, kring, kring. Dan tak lama kemudian, tampak sosok Pak Kusnan datang bersepeda santai. Topi koboinya masih ia pakai, meski kulitnya makin tua dan pudar. Di belakang sepedanya, sapu lidi yang diikat rapi bergoyang pelan mengikuti irama jalan. Namun kali ini berbeda. Di rak belakang sepedanya, sapu-sapu itu bukan untuk dijual. Ia hanya membawa beberapa batang sebagai contoh. Sejak usaha sapu miliknya berkembang, penjualan besar kini ditangani anak Enania di pabrik kecil yang mereka bangun di ujung desa. Tapi bagi Pak Kusnan, berkeliling dengan sepeda tua adalah bagian dari rutinitas yang tak ingin ia lepaskan. Badan harus tetap digerakkan, katanya suatu kali kepada anak bungsunya. Hendra, kalau cuma duduk di rumah, nanti malah cepat pikun. Maka setiap pagi, ia tetap berkeliling, kadang mampir ke warung, kadang berbincang dengan warga,
dan sesekali mengantarkan pesanan kecil. Orang-orang kini menyapanya dengan hormat. Tak ada lagi yang berani memandang rendah. Apalagi setelah tahu bahwa usaha sapu lidi Nusantara yang berdiri di desa itu sudah menembus pasar di luar kota, bahkan sampai ke provinsi tetangga. Namun tidak semua orang bisa dengan mudah melupakan masa lalu. Pak Darto, pemilik toko itu, sudah beberapa kali melihat Pak Kusnan lewat di depan tokonya, tapi belum pernah berani menyapa. Setiap kali ingin memanggil, lidahnya seperti keluh. Ada rasa malu yang membuatnya menunduk. Ia tahu betul bahwa di hari hujan itu, ia telah berlaku kasar. Ia menuduh tanpa mengenal, mengusir tanpa alasan. Suatu pagi, ketika toko baru saja dibuka, ia melihat Pak Kusnan berhenti di seberang jalan, sedang menepuk-nepuk rantai sepedanya yang terlepas. Hatinya bergetar. Ini mungkin kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan langkah ragu, ia keluar dari tokonya dan berjalan mendekat. Pak Kusnan, panggilnya pelan. Pak Kusnan menoleh. Wajahnya tetap tenang. Senyum kecil terbit seperti biasa. "Oh, Pak Darto, pagi-pagi sudah buka toko ya?" Suaranya ringan, tanpa nada dendam atau sinis. Pak Darto menelan ludah, mencoba tersenyum. "Iya, Pak. Rantainya lepas ya. Biar saya bantu." Ia jongkok, membantu memperbaiki rantai sepeda itu. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena dingin, tapi karena canggung. Pak Kusnan tertawa kecil. Tidak apa-apa, Pak. Sepeda tua ya beginilah." Tapi kalau sudah biasa, gampang pasangnya. Mereka berdua kini duduk di pinggir jalan, memperbaiki sepeda sambil berbincang ringan. Awalnya terasa kikuk, namun lama-lama suasananya hangat. Setelah rantai terpasang, Pak Darto menarik napas panjang. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Pak Kusnan, saya mau minta maaf atas kejadian waktu itu. Saya malu sekali. Saya salah menilai. Saya pikir Bapak, ya, Bapak tahulah. Saya kira..." Pak Kusnan menepuk bahunya pelan. "Saya tahu, Pak. Tak perlu diingat lagi. Orang kadang menilai dari luar. Itu wajar. Toh saya pun dulu pernah menilai orang salah." Pak Darto menunduk. "Tapi tetap saja, saya merasa bersalah. Sejak tahu Bapak punya usaha besar, saya malu sendiri. Saya kira Bapak orang biasa." Ternyata Pak Kusnan tersenyum lembut. "Saya memang orang biasa, Pak. Cuma bedanya, mungkin saya terbiasa bekerja tanpa banyak bicara." Keduanya terdiam sejenak. Angin pagi meniup pelan daun-daun jati, membawa aroma tanah lembab. Suasana menjadi hening, tapi damai. Seperti dua hati yang akhirnya bertemu dalam kejujuran. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Setiap kali Pak Kusnan lewat, Pak Darto selalu menyapa. Kadang ia bahkan membelikan air mineral atau menawarkan kopi. Perlahan-lahan, rasa malu berganti menjadi rasa hormat. Namun, kisah tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, pabrik sapu milik keluarga Kusnan mendapat pesanan besar dari kota. Anak-anaknya bekerja keras, tapi karena tenaga terbatas, mereka kekurangan bahan dan tenaga untuk mengirimkan semua pesanan tepat waktu. Kalau kita bisa kerjasama dengan toko-toko di desa untuk jadi tempat titip jual, pesanan bisa lebih cepat tersalur, kata Hendra, anak bungsunya, sambil menulis daftar nama toko. Pak Kusnan memandang daftar itu dan tersenyum. "Tulislah juga nama toko Pak Darto di sana." Hendra sempat terdiam. Yang dulu sempat mengusir bapak itu. Pak Kusnan mengangguk pelan. "Ya, Bapak mau beri dia kesempatan untuk menebus sikapnya. Kadang orang butuh sedikit ruang untuk memperbaiki diri." Beberapa hari kemudian, Hendra datang ke toko Pak Darto, membawa surat kerjasama dan beberapa contoh sapu baru. Ketika membaca surat itu, mata Pak Darto berkaca-kaca. Ia tidak menyangka
Orang yang pernah ia perlakukan buruk justru memberi kepercayaan. "Ini, Bapak benar-benar mau titip jual di toko saya?" tanyanya, tak percaya. Hendra tersenyum. "Iya Pak, ayah saya yang menyuruh," katanya. "Toko Bapak ramai dan punya tempat yang bagus. Lagi pula, Bapak dikenal jujur." Kata jujur itu seperti menampar lembut hati Pak Darto. Ia tahu betul bahwa dulu ia bukan hanya salah menilai, tapi juga berlaku kasar. Kini, kepercayaan itu datang justru dari orang yang dulu ia remehkan. Sejak hari itu, di depan toko Pak Darto, berdirilah rak kayu berisi sapu lidi, berlabel Sapu Lidi Nusantara, produksi desa Wonosari. Orang-orang datang membeli, dan setiap kali mereka memuji kualitas sapu itu, Pak Darto tersenyum bangga. Ia selalu berkata, "Ini buatan Pak Kusnan, orang baik yang saya kagumi." Di sisi lain, kehidupan Pak Kusnan berjalan semakin tentram. Ia masih bersepeda keliling, masih memakai topi koboynya, masih menyapa orang-orang yang dijumpai. Namun di balik kesederhanaannya, ada kebahagiaan kecil yang sulit dijelaskan. Kebahagiaan karena bisa memaafkan dan memberi kesempatan pada orang lain. Kalau kita terus menyimpan sakit hati, yang berat bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Katanya suatu sore kepada istrinya saat mereka duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat. Sore itu, matahari tenggelam perlahan di balik bukit kecil. Suara ayam berkokok, suara mesin pabrik sapu masih terdengar dari kejauhan, menandakan pekerja belum selesai membungkus pesanan. Dan di depan rumah, sepeda tua dengan topi koboi tergantung di sandarannya, seakan menunggu pagi berikutnya datang lagi. Pak Kusnan menatap langit jingga dan tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, hidup tidak diukur dari berapa besar usaha atau harta yang dimiliki, tapi dari seberapa luas hati kita menampung kesalahan orang lain. Dan di desa kecil itu, kisah seorang penjual sapu lidi keliling mulai menjadi cerita yang sering diceritakan ulang oleh warga. Bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang kerendahan hati yang menjadikan manusia benar-benar berharga. Pagi itu, udara terasa sejuk. Embun masih bergelayut di ujung daun, dan suara burung murai bersahutan di antara pepohonan jati. Di halaman rumah sederhana bercat hijau muda itu, terlihat Pak Kusnan sedang mengelap sepedanya yang mulai berkarat di beberapa bagian. Topi koboi coklat yang setia menemaninya selama bertahun-tahun tergantung di tiang depan rumah. Usianya kini sudah tak muda lagi. Tubuhnya masih tegap, tapi langkahnya mulai pelan. Namun semangatnya tak berubah. Seperti dulu, masih suka berkeliling dengan sepeda, menyapa orang-orang desa, dan sesekali menengok pabrik sapu yang kini dikelola anak-anaknya. "Pak, istirahat saja, nanti capek," ujar istrinya, Bu Rini, dari dapur sambil menyiapkan teh hangat. Pak Kusnan tertawa kecil. "Kalau badan diam saja, malah cepat tua, Bu. Sepeda ini teman lama, tak enak kalau tak dirawat." Ia menatap sepeda tuanya penuh kenangan. Sepeda itulah yang dulu menemaninya berkeliling menjajakan sapu lidi ke toko-toko, yang dulu menembus hujan dan panas tanpa gelut. Ia masih ingat betul setiap sudut jalan yang pernah dilaluinya, bahkan setiap tatapan orang yang dulu meremehkannya. Semua itu kini menjadi cerita, bukan luka. Beberapa meter dari rumah, tampak bangunan besar berdiri, pabrik Kesel, Sapu Lidi Nusantara. Anak-anak muda bekerja di sana, mainnya merlidi, mengikat sapu, membungkus, dan menyiapkan pesanan yang datang dari berbagai daerah. Suara mesin jahit pembungkus dan tawa pekerja menjadi musik keseharian desa. Anak tertua Pak Kusnan, Raffi, kini menjadi pengelola utama. Dialah yang memodernkan usaha keluarga itu, membuat merek dagang resmi, menambah alat produksi,
dan mengatur distribusi keluar kota. Sementara Hendra, anak bungsu yang dulu membantu mengantarkan sapu ke toko Pak Darto, kini membuka cabang pemasaran di kota kabupaten. Ia sering pulang hanya di akhir pekan untuk membawa laporan dan berkonsultasi dengan ayahnya. Meski usaha mereka sudah berkembang pesat, tak satu pun dari anak-anak itu berani mengambil keputusan besar tanpa meminta restu dari Pak Kusnan. Bagi mereka, ayahnya bukan hanya pendiri usaha, tapi juga guru kehidupan. Suatu sore, Hendra pulang dari kota dengan kabar besar. "Pak, kita dapat tawaran kerjasama dari perusahaan ekspor. Mereka tertarik dengan kualitas sapu kita dan mau bantu kirim ke luar negeri." Pak Kusnan menatap anaknya dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, itu kabar bagus, Nak. Tapi apa kita sudah siap secara produksi?" "Siap, Pak," jawab Raffi sambil membuka map berisi berkas. "Tapi mereka minta konsistensi kualitas dan desain kemasan baru. Butuh modal tambahan juga." Pak Kusnan diam sesaat. Ia menatap map itu, lalu melihat ke arah pabrik kecil di seberang rumah. "Kalau untuk berkembang, ayah dukung. Tapi jangan terburu-buru. Ingat, usaha itu bukan cuma soal untung, tapi soal menjaga nama baik." Kalimat itu membuat anak Kenania mengangguk. Dari dulu, nasihat itulah yang menjadi fondasi mereka. Kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. "Baik, Pak. Kami akan pelajari dulu kontraknya," jawab Hendra. Beberapa hari kemudian, datanglah perwakilan perusahaan ekspor itu. Seorang lelaki muda berkemeja rapi bernama Daniel bersama timnya. Mereka disambut hangat di rumah Pak Kusnan. "Jujur, saya tidak menyangka kalau usaha sebesar ini dimulai dari tangan sendiri," kata Daniel setelah melihat proses produksi. "Ini luar biasa, Pak." Pak Kusnan tersenyum sederhana. "Semua besar itu awalnya kecil. Nah, dulu saya cuma bawa 15 sapu di sepeda, keliling dari toko ke toko. Tapi saya percaya, kalau dilakukan dengan niat baik dan sabar, hasilnya akan datang juga." Daniel mengangguk, kagum. Namun, di tengah pembicaraan, ia mengajukan satu permintaan yang cukup berat. "Kalau Bapak setuju, kami akan bantu ekspor. Tapi kami ingin kemasan sapu diganti logo dan nama mereknya agar lebih mudah diingat di luar negeri." Raffi dan Hendra saling berpandangan. Nama sapu lidi Nusantara bukan sekadar merek, melainkan simbol perjuangan keluarga mereka. Pak Kusnan menatap mereka, lalu menoleh ke Daniel. "Anak-anak muda, saya senang kalian ingin bantu. Tapi nama itu bukan sekadar tulisan di plastik. Itu doa dan perjalanan. Saya tidak akan menggantinya. Kalau mau kerjasama, pakailah nama itu sebagaimana adanya." Daniel sempat berpikir sejenak, lalu tersenyum dan mengulurkan tangan. "Baik, Pak, kami hormati itu. Kami ingin belajar dari cara Bapak menjaga nilai. Hari itu menjadi hari penting. Kerjasama tetap berjalan tanpa mengubah identitas." Bagi keluarga Kusnan, itu adalah kemenangan yang lebih besar dari sekadar uang. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Pak Kusnan mulai menurun. Ia sering batuk dan cepat lelah. Dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat. Tapi seperti biasa, Pak Kusnan tetap keras kepala. "Ayah cuma lelah sedikit, nanti juga sembuh," katanya setiap kali anak Kenania menegur. Suatu pagi, ia masih terlihat di jalan, mengayuh sepeda pelan, sambil membawa 2 sapu lidi di belakang. Ia tidak menjual, hanya membiasakan diri berolahraga sambil menyapa warga. Orang-orang yang melihatnya melambaikan tangan, menyebut namanya dengan hormat. Namun siang hari, setelah kembali ke rumah, tubuhnya tiba-tiba melemah. Nafasnya terengah. Purini panik memanggil anak-anaknya, dan mereka segera membawa Pak Kusnan ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari ia dirawat. Tubuhnya semakin lemah, tapi matanya tetap hangat. Suatu sore, saat matahari menyusup melalui jendela rumah sakit,
Ia memanggil anak karena ini ia mendekat. Raffi, Hendra, dengarkan baik-baik. Keduanya duduk di sisi ranjang, menatap ayah mereka yang mulai berbicara dengan suara pelan. Hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah hati kita berjalan. Ayah tidak meninggalkan banyak harta, tapi tinggalkanlah nama baik. Rawat usaha ini bukan untuk kaya, tapi untuk membantu orang lain tetap punya pekerjaan. Raffi menggenggam tangan ayahnya erat, menahan air mata. Iya Pak, kami janji. Pak Kusnan tersenyum, lalu matanya beralih ke arah topi koboi yang tergantung di kursi. Topi itu jangan disimpan saja, pakailah sesekali. Biar kalian ingat, dulu ayah mengayuh sepeda dengan topi itu, bukan untuk mencari kaya, tapi mencari keberkahan. Tak lama setelah kata-kata itu, napasnya pelan. Ia tersenyum, menatap langit, seolah melihat sesuatu yang indah. Lalu perlahan menutup mata. Suasana hening, hanya suara detak jam dan tangis pelan yang terdengar. Hari pemakaman Pak Kusnan menjadi hari paling haru di desa. Semua warga datang, para pekerja pabrik, ibu-ibu yang dulu membeli sapu, bahkan Pak Darto yang kini sudah seperti saudara. Mereka menatap liang lahat dengan mata berkaca, mengenang sosok yang sederhana namun berarti bagi banyak orang. Setelah pemakaman, Raffi menggantung topi koboi ayahnya di dinding pabrik. Di bawahnya, ia menulis kalimat kecil dengan cat putih. Kesederhanaan adalah jalan menuju keberkahan. Sejak hari itu, topi koboi itu menjadi simbol semangat bagi semua pekerja. Setiap kali seseorang merasa lelah atau ingin menyerah, mereka menatap topi itu, seolah mendengar suara Pak Kusnan berkata, "Jangan berhenti, lakukan dengan hati." Beberapa bulan berlalu, usaha sapu lidi Nusantara terus berkembang. Pesanan ekspor mulai rutin datang. Desa Wonosari kini dikenal bukan lagi sebagai desa biasa, tapi sebagai sentra sapu lidi yang sukses dan membanggakan. Suatu pagi, Hendra berkeliling desa dengan sepeda tua ayahnya. Ia memakai topi koboi yang dulu selalu dipakai Pak Kusnan. Anak-anak kecil menyapanya, orang-orang tersenyum, dan di setiap kayuhan pedal, ia merasa seolah ayahnya masih ada di sampingnya. Mengayuh pelan, menebar senyum, menanam makna dalam setiap sapu yang dibuat dengan cinta. Hari itu, langit bersih tanpa awan. Di pabrik kecil itu, suara mesin bergema, dan di dindingnya, topi koboi masih tergantung. Saksi perjalanan panjang seorang penjual sapu yang mengajarkan dunia arti kerja keras, kesabaran, dan kerendahan hati. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 2 tahun sejak kepergian Pak Kusnan. Namun bagi warga desa Wonosari, sosok lelaki bertopi koboi yang dulu mengayuh sepeda sambil menenteng sapu lidi itu seakan masih hidup di setiap sudut jalan. Namanya kini terpatri bukan hanya diingatan, tetapi juga di papan nama besar di depan pabrik PT Sapu Lidi Nusantara, didirikan oleh almarhum Bapak Kusnan 1987. Bangunan pabrik kini lebih luas, berdinding bata kokoh, dan memiliki gudang penyimpanan besar di belakang. Raffi, anak sulung Pak Kusnan, mengelola seluruh produksi, sedangkan Hendra, si bungsu, kini menjadi wajah depan perusahaan, mengurus pemasaran, kerjasama, dan hubungan dengan pelanggan luar daerah. Tapi di balik kesibukan dan kemajuan usaha, ada satu hal yang tak pernah berubah. Semangat untuk tetap sederhana, seperti yang diajarkan sang ayah. Suatu pagi, Hendra datang ke pabrik lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kain rapi, tetapi di kepalanya tergantung topi coklat tua, topi koboi warisan ayahnya. Banyak pekerja yang memperhatikannya dan tersenyum kecil. "Wah, topi itu dipakai lagi, Mas?" Celetuk salah satu pekerja, Pak Suro, yang sudah
bekerja sejak masa Pak Kusnan masih hidup. Hendra tertawa kecil. Iya Pak, katanya ayah dulu berkeliling pakai topi ini sambil jualan sapu kan? Ya, saya mau coba juga. Siapa tahu semangat ayah ikut saya. Pak Suro mengangguk pelan. Wajahnya sedikit berkaca. Kalau Bapak Kusnan lihat sekarang, pasti beliau bangga. Tapi ingat Mas Hendra, beliau itu dulu nggak cuma jualan sapu. Beliau jual keikhlasan. Ucapan itu menancap di hati Hendra. Ia hanya tersenyum dan menepuk bahu Pak Suro. Hari itu, Hendra memutuskan untuk tidak hanya duduk di kantor. Ia mengambil sepeda tua ayahnya yang kini disimpan di ruang pamer kecil pabrik dan mulai mengayuh perlahan mengelilingi desa. Sapu lidi diikat di belakang, persis seperti dulu. Warga yang melihatnya menatap dengan senyum haru. Masya Allah, mirip banget sama almarhum Pak Kusnan, bisik seorang ibu di warung. Topinya juga sama, persis, sahut yang lain. Hendra berhenti di beberapa warung, menawarkan sapu bukan untuk dijual, tapi untuk mengenang. Bukan jualan Bu, katanya. Setiap kali orang hendak membeli, ini cuma simbol semangat. Sapu ini saya hadiahkan. Yang penting tetap dipakai dan diingat kalau kebersihan itu bagian dari ibadah. Kabar tenteng, Mas Hendra bersepeda seperti almarhum ayahnya cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang terharu. Bahkan anak-anak muda yang dulu tidak begitu mengenal Pak Kusnan mulai mendengar kisah hidupnya dari mulut ke mulut sore itu. Hendra berhenti di depan toko kelontong Pak Darto ya. Toko yang dulu pernah mengusir Pak Kusnan saat hujan. Toko itu kini tampak lebih besar dan di depannya berdiri papan bertuliskan Toko Mandiri, mitra resmi Sapu Lidi Nusantara. Pak Darto yang sudah beruban keluar dengan langkah pelan, lalu tersenyum melihat Hendra. Mas Hendra, ya Allah, saya pikir saya sedang melihat almarhum bapakmu hidup lagi. Hendra turun dari sepeda dan menjabat tangan Pak Darto dengan hormat. Alhamdulillah, sehat Pak, sehat nak. Tapi jantung saya berdebar waktu lihat topi itu, jawab Pak Darto sambil tertawa lirih. Bapakmu itu dulu datang ke sini pertama kali waktu hujan. Saya malah ngusir. Tapi lihatlah, dari kesederhanaan itu lahir usaha besar. Saya selalu cerita ke anak-anak toko, kalau jangan pernah remehkan orang yang datang dengan niat baik. Mereka duduk di bangku depan toko sambil minum teh. Hendra mendengarkan cerita Pak Darto tentang masa lalu dengan sabar. Sesekali tersenyum. Hatinya hangat setiap kali nama ayahnya disebut dengan penuh hormat. Sebelum pamit, Hendra memberikan satu sapu lidi kepada Pak Darto. Ini simbol Pak, dari ayah lewat saya. Bukan untuk dijual, tapi untuk diingat. Pak Darto menerima dengan mata berkaca. Terima kasih nak, ayahmu benar. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bisa memperbaiki kesalahan. Hari-hari berlalu, Sapu Lidi Nusantara kini semakin dikenal luas. Produk mereka diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara. Banyak pejabat datang berkunjung, media lokal meliput, dan beberapa kali pabrik mereka mendapat penghargaan sebagai usaha kecil berprestasi. Namun, di tengah kesibukan itu, Hendra mulai merasa ada yang hilang. Dulu, ayahnya selalu punya waktu untuk sekadar menyapa pekerja, mendengar keluh kesah mereka, atau menanyakan kabar keluarga mereka. Sekarang, sebagian besar urusan dilakukan lewat laporan, rapat, dan angka-angka di komputer. Suatu malam, saat lembur di kantor pabrik, Hendra menatap foto besar ayahnya yang tergantung di dinding. Pak Kusnan berdiri di samping sepeda dengan topi koboi dan senyum teduh. Di bawah foto itu tertulis kata-kata ayahnya yang dulu menjadi semboyan perusahaan. Bekerjalah dengan hati, bukan dengan gengsi. Kalimat itu seperti menampar lembut kesadarannya. Ia menutup laptop, lalu berjalan ke arah ruang produksi. Beberapa pekerja masih lembur
mengikat sapu. "Masih kerja malam-malam begini, Pak?" tanya Hendra. Seorang pekerja tua tersenyum. "Pesanan banyak, Mas. Biar nggak tertunda. Lagian, kalau ingat bapakmu dulu, kami malu kalau berhenti sebelum pekerjaan selesai." Hendra terdiam. Ia menyadari bahwa semangat yang diwariskan ayahnya jauh lebih kuat daripada sekadar bisnis. Itu adalah jiwa kebersamaan yang membuat semua orang bekerja, bukan hanya karena gaji, tapi karena rasa memiliki. Malam itu juga, Hendra memutuskan sesuatu. Ia ingin mengadakan acara tahunan di desa, hari sapunya Pak Kusnan. Sebulan kemudian, acara itu benar-benar digelar. Warga desa berkumpul di halaman pabrik. Ada pameran sapu dari berbagai daerah, lomba mengikat lidi tercepat, hingga kegiatan sosial membagikan sapu gratis ke rumah-rumah warga. Di tengah acara, Hendra naik ke panggung kecil sambil mengenakan topi koboi milik ayahnya. Ia membawa sepeda tua yang telah diperbaiki dan dicat ulang, sepeda yang dulu menemani perjalanan hidup sang ayah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah saya dulu tidak pernah bermimpi menjadi pengusaha besar. Yang beliau inginkan hanya satu, agar orang-orang di desa ini bisa hidup layak, dengan usaha yang halal dan sederhana. Hari ini, saya tidak hanya memperingati kerja keras beliau, tapi juga mengingatkan diri saya sendiri bahwa usaha ini bukan milik saya, bukan milik keluarga kami saja, tapi milik kita semua yang pernah dibantu oleh tangan dan hati beliau." Suasana hening. Banyak warga meneteskan air mata. Di antara mereka, Pak Darto berdiri di barisan depan, menunduk sambil berdoa. Setelah sambutan, Hendra memutar sepedanya perlahan, mengelilingi halaman. Anak-anak kecil berlarian di sekelilingnya, menirukan gaya bersepeda sambil berkata, "Aku jadi Pak Kusnan." Semua orang tertawa bahagia. Namun di wajah Hendra ada air mata haru yang menetes. Ia tahu, walau ayahnya sudah tiada, semangatnya tetap hidup. Mengayuh pelan di jalan-jalan desa yang sama, membawa pesan yang sama, kerja keras, keikhlasan, dan rendah hati. Sore menjelang, langit desa berubah jingga keemasan. Di depan pabrik, topi koboi yang kini disimpan di kaca etalase berkilau, terkena sinar matahari. Di bawahnya tertulis tulisan baru yang dipasang Hendra hari itu. "Selama masih ada orang yang bekerja dengan hati, semangat Pak Kusnan takkan pernah mati." Don banner saja. Setiap kali angin sore berhembus melewati halaman pabrik, seolah terdengar suara rantai sepeda tua bergemerisik, diiringi suara lembut seperti bisikan, "Kita ini cuma manusia biasa, tapi kalau hati kita tulus, langkah kecil pun bisa jadi amal besar." Setiap tahun, pada hari itu, topi koboi itu kembali berkeliling, bukan lagi di atas kepala Pak Kusnan, tapi di hati semua orang yang belajar dari kisah hidupnya. Dan desa Wonosari, desa kecil yang dulu hanya dikenal karena sapu lidi, kini dikenal juga sebagai tempat lahirnya sebuah nilai hidup, bahwa kesuksesan sejati bukan saat nama kita terkenal, tapi ketika kebaikan kita tetap berjalan meski kita sudah tiada. Pagi itu udara di desa Wonosari terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari baru naik separuh, menembus dedaunan kelapa yang bergoyang pelan di tepi jalan. Burung-burung pipit berterbangan, dan suara sepeda ontel terdengar berderit pelan dari arah timur. Hendra sedang bersepeda menuju pabrik, bukan dengan mobil seperti biasa, melainkan memakai sepeda tua peninggalan ayahnya. Di sadel belakangnya terikat beberapa ikat sapu lidi yang baru jadi. Sejak acara hari sapunya, Pak Kusnan sukses besar. Beberapa bulan lalu, Hendra memang sengaja memulai kebiasaan baru. Setiap pagi, ia berkeliling desa sebelum ke kantor, membagikan sapu kepada warga sambil menyapa mereka satu persatu. "Pagi, Bu Narti lagi nyapu halamannya." "Sapa, Hendra, Syria." Mas Hendra, pagi juga nak."
Sapunya bagus banget loh, awet, nggak gampang rontok. Terima kasih ya nak, sudah kasih kemarin, jawab Bu Narti sambil tersenyum. Alhamdulillah Bu, doain biar usaha kami tetap lancar dan barokah ya. Warga desa memang sangat menghormati keluarga Pak Kusnan. Bagi mereka, keluarga itu bukan hanya pengusaha, tapi juga pelindung, tempat berkeluh kesah, bahkan penolong saat kesulitan. Tak sedikit warga yang dulu tak punya pekerjaan, kini bekerja di pabrik sapu lidi Nusantara. Namun, di balik senyum dan keberkahan itu, ada hal yang sedang menjadi beban pikiran Hendra. Siang itu, di ruang rapat pabrik yang sejuk, Raffi, kakak sulung Hendra, menatap layar laptop dengan dahi mengernyit. Permintaan dari Jakarta meningkat, Hen. Mereka minta pasokan 10.000 sapu setiap bulan, tapi mereka juga minta kita ganti bahan dengan serat sintetis. Katanya, lebih murah dan tahan lama. Hendra mendengarkan dengan seksama, tapi wajahnya langsung berubah serius. Serat sintetis? Itu artinya kita tinggalkan lidi asli dari kebun warga? Iya, jawab Raffi singkat. Ini bisa menghemat biaya besar, Hen. Dan margin keuntungan juga naik. Kita bisa kembangkan produk lain nanti. Hendra terdiam. Ia menatap foto ayahnya di dinding. Senyum teduh Pak Kusnan, seperti sedang menatapnya balik. Mas, katanya pelan. Ayah dulu selalu bilang, rezeki yang berkah itu datang dari bahan yang halal dan dari tengen-tengen orang kecil yang kita bantu. Kalau kita ganti bahan, apa artinya semua ini? Raffi menghela napas. Aku tahu, Hen, tapi zaman berubah. Kalau kita mau tetap maju, kita harus menyesuaikan diri. Hendra menggeleng pelan. Berubah boleh, Mas, tapi jangan sampai melupakan asalnya. Rapat itu berakhir tanpa keputusan pasti. Tapi di hati Hendra sudah tertanam niat. Ia tidak akan membiarkan pabrik itu kehilangan ruhnya, semangat ayahnya. Beberapa hari kemudian, Hendra pergi ke kebun lidi milik warga di pinggiran desa. Ia berbincang dengan para petani, mendengarkan keluhan mereka yang akhir-akhir ini hasil panennya berkurang karena musim kering. Kalau nanti pabrik berhenti beli lidi, kami mau jual kemana lagi, Mas? Tanya salah satu petani tua, Pak Wiryo, dengan wajah cemas. Tenang, Pak, jawab Hendra tegas. Selama saya masih di sini, usaha bapak-bapak nggak akan berhenti. Saya janji. Sore itu, Hendra pulang ke rumah dengan hati yang mantap. Ia ingin mencari jalan tengah, bagaimana menjaga keaslian bahan alami, tapi tetap bisa bersaing di pasar modern. Ia pun mulai merancang ide, membuat produk sapu ramah lingkungan dengan label lidi asli Nusantara. Sapu itu bukan hanya alat kebersihan, tapi simbol warisan budaya lokal. Ia ingin setiap pembeli tahu bahwa di balik sapu sederhana itu ada tangan-tangan petani desa yang bekerja dengan penuh cinta dan doa. Beberapa minggu kemudian, Hendra mempresentasikan idenya di rapat keluarga besar. Raffi awalnya ragu, akhirnya ikut tergerak. Kalau ini berhasil, kita bukan cuma jual sapu, tapi juga cerita, katanya perlahan. Betul, jawab Hendra. Kita jual nilai kejujuran, kerja keras, dan cinta pada tradisi. Itulah warisan ayah yang tak bisa dibeli dengan uang. Proyek lidi asli Nusantara pun dimulai. Mereka membuat desain kemasan baru, sederhana tapi elegan, dengan gambar siluet Pak Kusnan bersepeda di bagian depan. Slogan di bawahnya berbunyi, dari tangan petani untuk kebersihan hati. Produk itu mulai dijual ke pasar tradisional dan online. Tak disangka, sambutan masyarakat luar biasa. Banyak pelanggan yang mengaku terharu setelah membaca kisah singkat tentang Pak Kusnan di label produk. Bahkan beberapa toko besar mulai tertarik untuk memasarkan sapu mereka sebagai produk heritage lokal. Suatu hari, tim televisi lokal datang meliput. Mereka ingin membuat dokumenter berjudul Dari Lidi Menjadi Warisan. Hendra pun menjadi narasumber utama. Ketika kamera mulai merekam, Hendra mengenakan topi koboi ayahnya. Dengan suara tenang ia berkata,
Ayah saya dulu berkeliling menjual sapu bukan karena kekurangan, tapi karena keyakinan. Beliau percaya setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur dan ikhlas akan berbuah kebaikan. Sekarang, tugas saya dan keluarga adalah menjaga warisan itu agar tetap hidup di setiap sapu yang kami buat. Siaran itu viral, banyak orang terinspirasi oleh kisah sederhana keluarga Pak Kusnan. Bahkan beberapa pengusaha muda datang ke desa untuk belajar tentang produksi alami dan model bisnis berbasis masyarakat. Desa Wonosari pun makin dikenal, bukan hanya sebagai produsen sapu lidi, tapi sebagai desa inspiratif. Namun, tidak semua berjalan mulus. Di tengah kesuksesan itu, datang tawaran besar dari perusahaan asing. Mereka ingin membeli merek sapu lidi Nusantara dan menjadikannya bagian dari jaringan internasional dengan nilai yang sangat besar. Raffi sempat tergoda. Hen, ini kesempatan langka. Kalau kita jual merek ini, kita bisa buka usaha lain yang lebih besar, katanya bersemangat. Tapi Hendra hanya tersenyum lirih. Ia menatap sepeda tua ayahnya yang kini dipajang di ruang utama pabrik. Mas, kalau kita jual nama ini, sama saja kita menjual jiwa ayah. Raffi terdiam. Suasana hening cukup lama. Akhirnya, ia meletakkan surat tawaran itu di meja dan berkata pelan, "Kau benar, Hen. Ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang." Tahun berganti, pabrik semakin maju, desa makin makmur. Tapi setiap pagi, sebelum memulai aktivitas, Hendra masih mengayuh sepeda tua itu mengelilingi desa, mengenakan topi koboi, dan berhenti di warung-warung kecil, membagikan sapu kepada warga. Ia tahu, bukan sapu itu yang istimewa, tapi pesan di baliknya. Setiap lidi yang terikat adalah simbol persatuan. Seperti kata ayahnya dulu, satu lidi tak bisa menyapu, tapi kalau diikat bersama, bisa membersihkan kotoran apapun. Begitulah kehidupan. Satu orang tak bisa berbuat banyak, tapi kalau hati-hati bersatu dalam keikhlasan, maka kebersihan bukan hanya rumah, tapi juga hati dan dunia bisa terwujud. Dan di langit pagi desa Wonosari, bayangan lelaki bertopi koboi itu seolah masih tampak, mengayuh sepeda pelan, menyapa setiap orang yang dilewatinya dengan senyum tulus. Bukan karena ia masih hidup di dunia, tapi karena warisannya telah hidup di hati semua orang. Harta bisa habis, tapi kebaikan akan terus menumbuhkan rezeki di tempat yang tak terduga. Begitulah kisah Pak Kusnan dan keluarganya. Kisah sederhana tentang sapu lidi yang ternyata menyapu bukan hanya debu di lantai, tapi juga kesombongan di hati manusia. Waktu terus berjalan, seperti roda sepeda tua yang tak henti berputar di jalanan desa. 8 tahun sudah berlalu sejak kepergian Pak Kusnan, dan 3 tahun sejak lidi asli Nusantara resmi dikenal hingga ke mancanegara. Desa Wonosari kini jauh berbeda. Jalan-jalannya sudah diaspal, lampu-lampu jalan terpasang rapi, dan banyak rumah warga yang kini berdiri megah berkat hasil kerja di pabrik sapu. Namun di tengah kemajuan itu, Hendra justru merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa dibangun dengan uang atau mesin. Pagi itu, Hendra berdiri di teras rumahnya sambil menatap matahari yang perlahan muncul dari balik bukit. Di sampingnya, terparkir sepeda ontel tua peninggalan ayahnya. Catnya mulai pudar, rantainya sedikit berkarat, tapi setiap goresan di besinya menyimpan kenangan. Ia mengusap sadel sepeda itu perlahan. Dulu, ayah selalu bilang, roda hidup harus terus berputar, tapi jangan sampai lupa jalan yang pernah kita lalui. Gumamnya pelan. Tiba-tiba istrinya, Dina, keluar membawa secangkir kopi. "Mas, dari tadi bengong aja, mikirin apa?" Hendra tersenyum samar. "Aku cuma kangen ayah. Rasanya pengen keliling lagi pakai sepeda ini. Udah lama gak ngeliat desa dengan cara beliau dulu." Dina
Kalau memang itu bisa bikin Mas tenang, ya sudah. Tapi hati-hati. Ya, sekarang jalanan udah ramai. Tak lama kemudian, Hendra mulai mengayuh sepedanya. Angin pagi menyapa lembut wajahnya. Ia melewati jalan kecil yang dulu sering dilalui Pak Kusnan. Melewati sawah, kebun kelapa, dan rumah-rumah warga. Beberapa orang menyapanya dengan gembira. "Wah, Mas Hendra bersepeda lagi," teriak seorang anak kecil. "Mirip banget sama almarhum bapakmu, Mas," kata seorang ibu sambil tersenyum haru. Hendra hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Setiap kayuhan sepeda seperti membawa ia kembali ke masa kecil. Masa di mana ia duduk di belakang sepeda ayahnya, berkeliling dari toko ke toko, sambil mendengar ayahnya menawarkan sapu dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Saat itu, hidup memang sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu ada kebahagiaan yang tulus. Beberapa hari kemudian, Hendra mendapat kabar bahwa pabrik mereka akan menerima kunjungan dari pejabat Kementerian Industri. Mereka ingin menjadikan sapu lidi Nusantara sebagai contoh sukses usaha rakyat berbasis lokal. Raffi, kakaknya, kini lebih banyak mengurus ekspansi. Ia datang ke pabrik pagi itu dengan wajah bersemangat. "Hen, ini kesempatan besar. Kalau mereka setuju, produk kita bisa masuk ke jaringan supermarket nasional," katanya, antusias. Hendra menatap kakaknya dengan senyum tenang. "Bagus, Mas. Tapi jangan sampai mereka ubah konsep kita jadi serba pabrikasi ya. Aku nggak mau semangat desa ini hilang." Raffi mengangguk, walau tampak ragu. "Aku tahu, Hen. Tapi dunia bisnis memang begitu. Kalau kita terlalu idealis, kita bisa tertinggal." Hendra hanya tertawa kecil. Ayah dulu bilang, lebih baik tertinggal tapi jujur daripada maju tapi kehilangan hati. Ucapan itu membuat ruangan hening sejenak. Raffi, entah kenapa, setiap kali nama ayah mereka disebut, suasana seperti kembali lembut. Seolah almarhum masih duduk di antara mereka, menasihati dengan suara pelan, tapi menembus hati. Hari kunjungan pun tiba. Rombongan pejabat datang dengan mobil besar dan rompi resmi. Mereka berkeliling pabrik, melihat proses pembuatan sapu dari lidi asli. Wangi lidi kering bercampur dengan aroma kayu dan tanah basah memenuhi udara. Salah satu pejabat bertanya, "Kenapa tidak beralih ke bahan sintetis, Pak Hendra? Kan lebih efisien." Hendra tersenyum sopan. "Karena bagi kami, yang kami jual bukan hanya sapu, tapi nilai. Setiap lidi di sini berasal dari kebun warga. Setiap ikatan adalah simbol gotong royong. Kalau kami ganti bahan, kami juga kehilangan makna." Pejabat itu terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi kagum. "Luar biasa. Jadi, yang dijaga bukan hanya produksi, tapi juga warisan." Hendra mengangguk pelan. "Betul, Pak. Kami percaya kalau kita menjaga warisan dengan hati, maka rezeki akan datang sendiri." Sambutan itu mendapat tepuk tangan dari rombongan. Seorang wartawan bahkan meneteskan air mata kecil. Hari itu bukan hanya usaha yang mendapat pujian, tapi juga nilai-nilai yang diwariskan Pak Kusnan kembali diangkat ke permukaan. Malamnya, setelah acara selesai, Hendra duduk di teras rumah sambil menatap pintu. Ia memandangi topi koboi ayahnya yang tergantung di dinding. Tiba-tiba, anaknya yang masih kecil, Rania, datang menghampiri. "Ayah, boleh nggak aku ikut jualan sapu kayak kakek dulu?" Hendra terkejut, lalu tersenyum. "Kenapa kamu mau jualan sapu, Nak?" "Soalnya, aku mau bikin orang senang kayak yang ayah bilang. Kakek dulu kan jualan sambil bantu orang. Aku juga mau." Gitu. Air mata menetes di sudut mata Hendra. Ia memeluk anaknya erat. Dalam pelukan itu, ia merasa seperti sedang memeluk masa lalu. Masa di mana ayahnya menuntunnya dengan kasih dan kesabaran. "Boleh, Nak. Suatu hari nanti, kamu boleh keliling. Tapi bukan untuk jualan, untuk meneruskan kebaikan." Rania tersenyum lebar.
Aku janji, Ayah. Beberapa bulan kemudian, Hendra memutuskan membuat sebuah taman kecil di depan pabrik. Di tengah taman itu, ia mendirikan patung kecil, sosok lelaki tua dengan topi koboi dan sepeda ontel, sedang menuntun sapu di punggungnya. Di bawah patung itu terukir kalimat, "Kerja keras bisa mengubah hidup, tapi keikhlasanlah yang membuat hidup bermakna." Warga desa berkumpul saat peresmian taman itu. Banyak yang meneteskan air mata mengenang sosok Pak Kusnan. Bahkan Raffi yang jarang menampakkan emosi, kali ini menunduk dan berbisik lirih, "Maafkan aku." Ya, ternyata yang ayah ajarkan dulu memang benar. Hendra berdiri di depan patung, memegang topi koboi yang kini mulai pudar warnanya. Ia berkata dengan suara bergetar, "Ayah, kalau ayah bisa dengar dari atas sana, lihatlah, semua ini lahir dari kerja kerasmu, dari sepeda tua yang dulu hanya untuk mencari nafkah, kini menjadi roda yang memutar hidup banyak orang. Terima kasih ayah, kami akan terus mengayuh." Suasana hening, angin sore berhembus pelan, membuat daun-daun di sekitar taman bergoyang lembut. Entah karena kebetulan atau karena rasa haru yang dalam, rantai sepeda tua di museum kecil pabrik itu tiba-tiba berderik pelan, seolah ikut menyapa. Dan sejak hari itu, setiap kali matahari pagi muncul di desa Wonosari, warga sering berkata, kalau angin pagi terasa hangat dan rantai sepeda di pabrik berbunyi pelan, berarti arwah Pak Kusnan sedang berkeliling lagi, melihat anak-anaknya meneruskan kebaikan. Kini, di setiap sapu yang keluar dari pabrik itu, diikat pita kecil bertuliskan kalimat sederhana dari tangan yang tulus untuk rumah yang bersih dan hati yang damai. Kalimat itu menjadi simbol cinta, perjuangan, dan doa. Dan Hendra tahu, selama nilai itu tetap hidup, topi koboi ayahnya tak akan pernah banner-banner tergantung di dinding. Ia akan terus dipakai oleh setiap orang yang bekerja dengan hati, yang menjaga warisan tanpa pamrih, dan yang percaya bahwa kebaikan sederhana bisa membersihkan dunia. Sebuah warisan yang tak ternilai, tak bisa dibeli, tak bisa digantikan, karena ia tumbuh dari hal yang paling berharga di dunia ini, ketulusan. Pagi itu, kabut masih menggantung lembut di atas sawah desa Wonosari. Embun menempel di daun kelapa yang melambai pelan. Dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok, disusul dengan suara rantai sepeda yang berderit pelan. Suara yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan warga desa itu. Tapi kali ini, bukan Pak Kusnan yang mengayuh sepeda tua itu, bukan juga Hendra seperti biasanya. Kali ini, yang mengayuh adalah Rania, cucu kesayangan almarhum Pak Kusnan, gadis remaja berusia 17 tahun yang kini duduk di bangku akhir SMA. Di punggung sepedanya tergantung beberapa sapu lidi baru, dan di kepalanya topi koboi coklat tua yang sudah pudar warnanya. Ya, topi itu milik kakeknya, warisan yang dulu dipajang di pabrik, kini dipakai oleh Rania untuk mengenang perjalanan panjang keluarga mereka. Warga yang melihatnya tersenyum haru. Subhanallah, mirip banget sama almarhum dulu. Lihat tuh, cara kayunya aja sama persis, kata seorang ibu sambil mengusap matanya. Darah Kusnan itu memang mengalir kuat, sahut yang lain. Rania tersenyum sambil menunduk sopan setiap kali disapa. Ia tak merasa sombong, justru ia merasa kecil di tengah nama besar keluarganya. Tapi di dalam hatinya ada tekad kuat. Ia ingin melanjutkan cerita kakeknya, bukan hanya sebagai legenda, tapi sebagai kenyataan yang hidup. Beberapa tahun terakhir, usaha sapu lidi Nusantara berkembang pesat. Mereka sudah mengekspor ke beberapa negara Asia dan Afrika. Raffi kini menjabat sebagai direktur utama, sedangkan Hendra memilih peran lebih tenang, mengurus pelatihan warga desa dan menjaga filosofi usaha
agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan sang ayah. Namun, di balik kesuksesan besar itu, Hendra seringkali termenung. Ia tahu waktu berjalan cepat, rambutnya mulai memutih, tubuhnya tak lagi sekuat dulu, dan beban tanggung jawab semakin berat. Ia sering bertanya dalam hati, apakah semangat ayah masih akan tetap hidup setelah aku tiada? Pertanyaan itu akhirnya terjawab pagi itu, saat ia melihat Rania bersepeda dengan topi koboi di kepalanya. Ya Allah, bisiknya pelan dari teras rumah. Ternyata roda kehidupan benar-benar berputar. Semangat ayah masih hidup, tapi sekarang di darah cucunya. Beberapa hari kemudian, Rania datang ke pabrik menemui ayahnya. Wajahnya penuh semangat. Ayah, aku punya ide, katanya sambil menatap Hendra serius. Ide apa, nak? Aku mau bikin program, namanya Sapu Lidi Mengajar. Anak-anak muda dari desa ini bisa datang ke sekolah-sekolah di desa lain buat ngajarin cara bikin sapu, tapi juga ngajarin nilai kerja keras dan kejujuran yang kakek ajarin dulu. Hendra terdiam sejenak, lalu matanya mulai berkaca. Kamu serius, Rania? Iya ya, aku gak mau sapu lidi Nusantara cuma dikenal karena produknya. Aku mau orang tahu kalau di balik sapu ini ada cerita hidup, ada pelajaran tentang manusia dan perjuangan. Hendra menghela napas dalam. Kamu memang darah ayahku, nak. Program itu pun dimulai. Setiap akhir pekan, Rania dan sekelompok anak muda berkeliling ke desa-desa sekitar, membawa bahan lidi dan alat sederhana. Mereka mengajari anak-anak sekolah membuat sapu dari bahan alami, sambil bercerita tentang sosok Pak Kusnan dulu. Ada seorang kakek yang jualan sapu keliling, naik sepeda, ucap Rania di depan anak-anak SD yang duduk melingkar. Beliau nggak malu jualan, karena beliau tahu pekerjaan yang jujur itu jauh lebih mulia daripada hidup dari kebohongan. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Beberapa guru bahkan meneteskan air mata. Dari kegiatan sederhana itu, nama Sapu Lidi Mengajar mulai dikenal luas. Banyak lembaga dan universitas tertarik membantu. Bahkan beberapa media meliput kisah mereka. Namun bagi Hendra dan Rania, bukan ketenaran yang mereka cari, melainkan keberlanjutan semangat sang kakek. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang teduh, Hendra memanggil Rania ke ruang kerjanya. Di sana, tergantung foto besar keluarga. Pak Kusnan, Raffi, Hendra, dan beberapa karyawan lama. Rania, kata Hendra perlahan, ayah mau kasih sesuatu. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah amplop kecil berisi kunci. Ini kunci gudang belakang. Di dalamnya ada sepeda peninggalan kakekmu. Ayah ingin kamu rawat, bukan untuk disimpan, tapi untuk kamu pakai kalau kamu merasa lelah. Rania menatap ayahnya bingung. Maksudnya? Ya, Hendra tersenyum hangat. Sepeda itu bukan cuma besi dan roda. Itu doa yang bergerak. Kalau kamu lagi kehilangan semangat, kayuhlah sepeda itu, pelan-pelan keliling desa. Kamu akan ingat dari mana semuanya dimulai. Dari kerja keras, bukan dari kemewahan. Air mata menetes di pipi Rania. Ia memeluk ayahnya erat. Terima kasih. Ya, aku janji gak akan berhenti mengayuh. Tahun berganti. Rania kini kuliah di luar kota. Tapi setiap pulang ke desa, ia selalu mengenakan topi koboi dan mengayuh sepeda tua itu berkeliling. Anak-anak kecil menirunya dengan penuh semangat. Di matanya, tak ada perbedaan antara menjadi pengusaha dan menjadi pelayan masyarakat, karena keduanya sama-sama bentuk pengabdian. Suatu hari, Hendra jatuh sakit. Usianya sudah memasuki akhir 50-an. Dokter mengatakan tubuhnya terlalu lelah karena terlalu banyak bekerja. Di hari-hari terakhirnya, ia sering minta dibawa ke taman kecil di depan pabrik. Taman dengan patung ayahnya, Pak Kusnan. Rania selalu duduk di sampingnya. Ayah, kata Rania pelan, kalau ayah gak ada nanti, aku janji akan jaga semua ini. Aku
Aku gak akan jual merek ini, gak akan ubah bahan, dan gak akan biarin warisan kakek hilang. Hendra tersenyum lemah. Nak, ayah sudah tenang karena ayah tahu semangat itu sudah pindah. Dulu dari ayah ke aku dan sekarang ke kamu. Jaga satu hal saja, Rania. Apa itu ya? Apa itu ya? Jaga keikhlasan, karena itu yang bikin semua ini hidup. Tak lama setelah itu, Hendra mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang di bawah langit sore yang memerah. Di taman yang dulu ia bangun untuk mengenang ayahnya. Beberapa bulan kemudian, diadakan acara peringatan untuk mengenang Hendra dan Pak Kusnan. Ratusan warga berkumpul di halaman pabrik. Di tengah acara, Rania naik ke panggung kecil sambil mengenakan topi koboi itu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kakek saya dulu jualan sapu karena ingin memberi contoh bahwa kerja keras dan kejujuran bisa mengubah nasib. Ayah saya menjaga warisan itu agar tetap bernilai. Sekarang, giliran saya, bukan untuk menjadi besar, tapi untuk memastikan semangat itu tak pernah padam." Ia lalu mengayuh sepeda tua itu mengelilingi halaman pabrik, diikuti ratusan warga yang membawa sapu lidi di tangan. Mereka berjalan sambil menyanyikan lagu desa yang dulu sering dinyanyikan oleh Pak Kusnan. Angin sore berhembus lembut, daun-daun berguguran, dan di antara gemericik rantai sepeda tua itu, seolah terdengar suara yang sangat familiar, suara yang lembut dan menenangkan. Teruslah mengayuh, meski jalan menanjak, karena setiap langkah kecil yang ikhlas akan sampai pada tempat yang besar di hadapan Tuhan. Beberapa tahun kemudian, di depan pabrik sapu Lidi Nusantara, berdiri papan nama baru Yayasan Kusnan, Sekolah Kehidupan dan Kewirausahaan Desa, dikelola oleh Rania dan teman-teman muda. Yayasan itu menjadi tempat belajar bagi siapapun yang ingin memahami arti kerja keras, kemandirian, dan keikhlasan. Setiap dinding sekolah itu penuh foto perjalanan keluarga Pak Kusnan, dari lelaki tua bersepeda di tengah hujan, hingga Rania yang tersenyum sambil memegang sapu lidi di panggung besar. Di tengah aula utama tergantung tulisan sederhana, kalimat terakhir yang ditemukan di buku catatan Hendra. "Bila aku tiada, jangan tangisi kepergianku. Tangisilah jika kau berhenti berbuat baik." Dan begitulah kisah Pak Kusnan, si penjual sapu lidi keliling dengan topi koboi dan sepeda tuanya, berakhir bukan dengan kesedihan, tapi dengan kelanjutan. Karena sejatinya, orang baik tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat dari jalanan tanah dan toko-toko kecil ke dalam hati generasi yang meneruskan langkahnya. Roda sepeda boleh berhenti, tapi doa yang mengiringinya akan terus berputar. Dan setiap kali angin pagi berhembus di desa Wonosari, suara rantai sepeda itu masih terdengar, menandakan bahwa semangat Pak Kusnan masih mengayuh menuju langit yang menyimpan semua doa.